Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai pelengkapi tugas manajemen industri dan ketenagakerjaan yang diampu oleh dosen Bapak Insinyur Cuk Udowo, Sarjana Teknik, Magister Hukum, Insinyur Profesional Madya, ASEAN Engineering. Baik, mungkin sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 069, lalu ada rekan saya Bagas Dermawan dengan NIM 067, kemudian Saudara Zikri Aulia dengan NIM 084, dan Dwi Rizka Amelia dengan NIM 086, dan yang terakhir yaitu Ayu Pita Kurniasari dengan NIM 104. Selanjutnya akan membahas studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini sudah jelas di layar itu studi case yang kelompok kami kaji, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak, serta upaya perlindungan pekerja dengan di mana mengangkat studi kasus dari PT Kaldusari Nabati Indonesia, di mana pada PT Kaldusari Nabati Indonesia telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada anggota serikat pekerja yang berada di PT Kaldusari Nabati Indonesia, di mana pemutusan hubungan kerja atau PHK ini dilakukan tanpa alasan jelas dari perusahaan tersebut, di mana hal tersebut menimbulkan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Pihak pekerja yang bernama Indrawan merasa PHK-nya tersebut tidak sesuai dengan peraturan. Perwakilan perusahaan mengatakan bahwasanya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Indrawan karena masa kontrak Indrawan yang sudah habis. Namun setelah diselidiki berdasarkan nota khusus yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 3 Cirebon pada status kerja Indrawan sudah berubah menjadi PWKT menjadi PKWTT atau pekerja tetap. Next. Baik, di sini saya akan memberitahukan apa sih pengertian-pengertian dari yang teman saya sebutkan. Apa sih itu PHK, terus perselisihan pemutusan hubungan kerja dan serikat pekerja. Nah, untuk PHK atau pemutusan hubungan kerja, menurut Hasibuan, pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk memberhentikan karyawan atau pekerjanya. Nah, untuk pemutusan hubungan kerja menandakan bahwa hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha sudah berakhir, yang berarti perusahaan maupun pekerja tidak perlu untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati pada masa kerja. Untuk perselisihan pemutusan hubungan kerja, nah ini tuh salah satu jenis perselisihan hubungan industri yang terjadi akibat adanya pemahaman yang bertentangan dari pihak pekerja atau buruh dan pihak perusahaan dalam menjalankan hubungan kerja ketika perusahaan melakukan PHK-nya. Proses dalam pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun jumlah pesangon yang dibayarkan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Perselisihan pemutusan hubungan kerja harus dilakukan oleh pihak perusahaan atau pelaku bisnis dan pihak pekerja atau buruh dengan cara perundingan bipartit atau secara musyawarah yang nantinya akan menghasilkan kesepakatan dan terjadinya hubungan kerja yang harmonis. Nah, yang selanjutnya itu apa itu serikat pekerja? Nah, serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh pekerja atau buruh untuk memperjuangkan serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh dan memastikan kesejahteraan pekerja atau buruh serta keluarganya. Organisasi ini dapat dibentuk di dalam maupun di luar perusahaan yang menjunjung tinggi kebebasan, demokrasi, kemandirian, serta tanggung jawab, di mana terdapat pada pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Yaitu ada upaya penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak PT Kaldusari Nabati Indonesia.
untuk kronologi kejadian, itu pihak Indrawan bersama serikat pekerja merasa tidak setuju akan keputusan tersebut dan akhirnya keputusan perusahaan diduga sebagai keputusan sepihak. Kemudian perwakilan dari Serikat Pekerja PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengatakan bahwa ketidaksetujuannya atas pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan perusahaan memiliki alasan yang jelas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap Indrawan adalah karena Indrawan masa kontraknya sudah habis. Kemudian proses penyelesaian pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan perundingan bipartit antara serikat pekerja dan perusahaan. Namun apabila tidak ada kesepakatan perundingan dianggap gagal. Kemudian menindaklanjuti penyelesaian, serikat pekerja dapat mengadakan perundingan bipartit yang kedua. Apabila perusahaan tetap menolak usulan tersebut dan tidak mau memberikan pesangon terhadap pekerja yang di PHK, maka perundingan bipartit 2 dikatakan deadlock. Kemudian dapat ditindaklanjuti ke tahap penyelesaian selanjutnya yaitu tripartit. Penyelesaian secara tripartit dilakukan melalui mediasi, di mana serikat kerja berpegang pada regulasi perusahaan yang masih mengacu pada pasal 59 angka 4 UU nomor 13 tahun 2003 mengenai masa kontrak pegawai. Kemudian berdasarkan regulasi perusahaan, Indrawan yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun seharusnya menjadi karyawan yang status kerjanya menjadi PKWTT. Berdasarkan pasal 5 UU nomor 2 tahun 2004, jika tidak terjadi kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian berdasarkan hal tersebut, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia bisa berujung ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Pihak serikat pekerja bisa menggugat perusahaan terkait pemutusan hubungan kerja sepihak. Oke, next. Baik, selanjutnya ini ada upaya perlindungan hukum terhadap pegawai yang di PHK secara sepihak. Upaya untuk melindungi pekerja dari pemutusan hubungan kerja ini didukung oleh peraturan yang ada pada pasal 153 UU Cipta Kerja. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya perusahaan tidak boleh semena-mena dalam melakukan PHK kepada pekerja dengan alasan yang tidak jelas dan juga alasan yang tidak diperbolehkan dalam pasal tersebut. Bentuk perlindungan hukum juga terlihat dari adanya pengaturan mengenai kompensasi kepada pekerja atas terjadinya PHK oleh perusahaan. Hal tersebut diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang kemudian mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja. Pengaturan mengenai kompensasi selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan juga pemutusan hubungan kerja. Ketika pekerja terkena PHK dan perusahaan tidak memberikan kompensasi dan memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan, maka pekerja atau buruh bisa saja memperjuangkan haknya secara hukum melalui pengusulan gugatan kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Industrial. Baik, setelah dijelaskan dari kronologi sampai upaya yang dilakukan atas perlindungan hukumnya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja pada dasarnya itu sudah diatur dalam UU Cipta Kerja mengenai aturan dan caranya. Dan kasus pada PHK pada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia ini merupakan salah satu jenis PHK yang dilakukan secara sepihak. Mengapa demikian? Karena dibuktikan dengan alasan perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja seharusnya dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu bipartit, tripartit melalui mediasi, konsilasi atau arbitrase atau di luar pengadilan hubungan industrial dan pengadilan hubungan industrial. Perselisihan PHK yang tidak selesai melalui perundingan akan ditindaklanjuti oleh pengadilan hubungan industrial. Pekerja yang terkena PHK dan tidak terpenuhi haknya bisa menuntut perusahaan melalui gugatannya. Baik, mungkin sekian dari yang bisa kami sampaikan dari permasalahan study case yang kami bawakan. Atas kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.